Homo sapiens atau Nabi Adam. Siapa manusia pertama yang sebenarnya? Di sebuah gurun yang sepi, para arkeolog menggali tanah yang diam sejak zaman dahulu kala. Tiba-tiba, sebuah penemuan mengguncang dunia. Tengkorak makhluk mirip manusia, berusia lebih dari 300.000 tahun. Bentuknya hampir seperti kita. Mereka bisa membuat alat, berburu, bahkan melukis di dinding gua. Mereka disebut Homo sapiens. Katanya, ini manusia pertama. Tapi benarkah begitu? Karena di sisi lain, dalam Al-Quran sejak dulu kita sudah mengenal kisah yang sangat jelas. Seorang manusia pertama yang diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, diajarkan nama-nama oleh Sang Pencipta, dan dijadikan khalifah pertama di bumi. Namanya Nabi Adam. Jadi siapa sebenarnya manusia pertama di bumi? Homo sapiens dari fosil atau Adam dari wahyu? Ilmuwan bekerja keras membaca masa lalu dari tulang dan batu. Mereka membaca jejak di gua, sisa api unggun, dan coretan purba. Mereka mencoba menjelaskan awal mula manusia melalui teori evolusi. Tapi sains hanya membaca apa yang tampak. Sedangkan wahyu memberitahu apa yang tak terlihat. Kalau ilmu manusia menemukan jejak makhluk mirip manusia, bisa jadi memang ada makhluk-makhluk berakal yang pernah hidup sebelum kita. Seperti yang dikisahkan oleh sebagian ulama, bahwa sebelum Adam, bumi dihuni oleh kaum jin atau makhluk-makhluk lain yang membuat kerusakan. Dan ketika para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi? Allah menjawab, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ini bukan sekadar kisah, ini pesan. Bahwa Adam bukan hasil evolusi. Adam adalah makhluk pertama dari jenisnya. Diciptakan dengan bentuk sempurna. Dihormati oleh para malaikat. Diuji di surga dan diturunkan ke bumi dengan misi. Lalu, bagaimana dengan Homo sapiens yang ditemukan ilmuwan? Mereka mungkin bagian dari sejarah bumi. Mungkin keturunan Adam yang hidup ribuan tahun kemudian. Atau mungkin makhluk sebelum Adam yang Allah sudah ganti dengan makhluk baru, manusia sejati. Sains tidak salah, ia hanya terbatas. Ia membaca bukti yang terlihat, sementara iman membaca kebenaran yang diturunkan. Dua-duanya bisa berdampingan selama kita tahu siapa yang menciptakan segalanya dan siapa yang hanya meneliti ciptaannya. Akhirnya, bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang lebih dulu diberi petunjuk. Dan dalam petunjuk itu, jawabannya sudah ada sejak awal. Nabi Adam adalah manusia pertama. Makhluk mulia, awal dari kita semua. Kita bukan keturunan kebetulan, kita adalah hasil ciptaan dengan tujuan. Jadi menurut kamu, apakah semua yang ditemukan sains harus menggeser keimanan? Atau justru semakin banyak ilmu, semakin nyata kebenaran wahyu? Tulis pendapatmu di komentar. Karena kadang yang sudah jelas hanya belum kita pahami.